Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang polisi lalu lintas ditabrak pengendara mobil di lampu merah Jalan Buburanda, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pengendara masih di bawah umur dan sempat melarikan diri. Inilah rekaman CCTV dari lokasi tabrak lari di simpang lampu merah Jalan Buburanda Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 3 Februari lalu. Berdasarkan keterangan korban, mobil berkendara zigzag dan menggunakan knalpot racing. Pengemudi yang berhenti di lampu merah diminta untuk menunjukkan STNK dan SIM. Namun pengemudi tancap gas dan menabrak petugas lalu lintas. Kiri lagi langsung dia gas. Dia gas karena posisi saya di depan mobilnya, saya langsung lompat. Saya langsung lompat, naik ke kapnya. Setelah saya naik ke kapnya, dia tambah gas lagi, habis itu dia langsung belok kiri. Makanya kalau di video pada saat itu. Dari hasil penyelidikan, diketahui pengendara masih di bawah umur. Kini pelaku masih diperiksa dan dikenakan wajib lapor. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kronologi mobil menabrak polisi lalu lintas, sudah bergabung bersama kami Kompol Anggi Anpoliki Putra Siahaan, Kasih BPKB di Lantas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat sore Pak Anggi. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Pak Anggi, Anda merupakan korban dari kasus tabrak lari ini. Saya ingin tanyakan dulu bagaimana kondisi Anda saat ini Pak Anggi? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Stefani. Tidak ada Hanya luka serius memar-memar ya? di bagian sebelah kanan. Ya, lukanya hanya memar-memar. Baik, lalu kami mendapat informasi pelaku sudah berhasil ditangkap. Bagaimana proses penangkapan pelaku? Karena informasinya sempat berupaya melarikan diri. Ya, jadi mungkin saya ceritakan sedikit Mbak Stefani. Ini kejadiannya kan sebenarnya sudah hari Kamis. Hari Kamis tanggal 3 Februari kemarin, kita polisi lalu lintas di Telantas Polda Sutra itu selesai melaksanakan apel sekitar jam 6:30. Kemudian kita beriringan dengan anggota yang lain ke tempat gatur masing-masing. Di tengah jalan kita menemukan ada kendaraan yang zigzag. Jadi dia mendahului mobil saya, kemudian di depan itu ada mobil anggota saya juga, di depannya lagi ada mobil anggota saya. Itu sangat membahayakan. Kemudian saya kontaklah melalui HT untuk anggota yang berjaga di simpang yang dilewati agar dihentikan. Tapi di HT tidak direspon. Kemudian saya mau mengejar juga nggak bisa karena lalu lintas cukup padat pagi hari. Pada saat saya belok kiri ada di simpang McD yang terekam di CCTV itu lampu warna merah. Kebetulan mobil yang tadi zigzag dan kena knalpot racing itu dia tertahan. Saya langsung parkir di sampingnya, sebelah kanan dia sudah di depan, saya di sini dan saya lihat waktu masih 60 detik. Kemudian saya turun, saya ketok kaca supirnya, kemudian saya hormat. Dia buka kaca. Setelah saya lihat, ternyata anak SMA. Saya sampaikan, bisa lihat SIM STNK-nya, Dek. Dia mengangguk. Kemudian untuk biar tidak mengganggu arus lalu lintas, saya pinggirkanlah dia ke sebelah kiri jalan. Karena waktu 60 detik, kalau saya periksa takutnya habis, saya pinggirkan, dia di pinggir jalan. Jadi saya ke depan mobilnya, saya arahkan dia ke pinggir jalan. Saya lihat pada saat saya arahkan itu, dia bannya ke arah kiri. Bannya ke arah kiri, tapi habis itu lurus lagi. Terus saya bilang, bukan lurus, saya bilang ke arah kiri, ke arah tanah. Nah pada saat saya arahkan kedua kali, itu dia langsung tancap gas. Berhubung saya di depan mobilnya, karena saya mengarahkan mobil untuk ke arah mana, saya langsung naik ke kap. Nah selesai saya naik ke kap, itu dia tancap gas lagi. Bisa dilihat seperti di CCTV, dia tancap gas, kemudian dia belokkan ke kiri mobilnya. Nah selesai dibelokkan kiri, saya terpelanting. Nah di belakang mobil pelaku itu ada anggota saya, Ibu Debi dan Pak Haji Denang. Itu dia langsung ngecek bagaimana kondisi saya kan bangun, langsung bangun. Selesai saya bangun, saya bilang Pak Haji Denang langsung kejar aja. Ada kejar namanya ke arah Pasar Baru. Dia langsung mengejar, dengan Ibu Debi juga mengejar. Dan saya langsung masuk mobil, saya langsung 87 jajaran melalui HT bahwa ada mobil Honda City DT sekian-sekian nabrak saya, tolong diamankan. Saya juga langsung naik mobil, saya berangkat ke Pasar Baru. Kemudian tidak sampai 10 menit, ada anggota saya yang menelpon. Sampaikan, Pak, tadi mobilnya ciri-cirinya warna ini, saya udah temukan, Pak. Saya bilang di mana? Ada namanya di sini jalan bypass. Oh ya, coba kamu ikuti saja sampai mana. Kemudian mobil tersebut belok kiri ada di sebuah kos-kosan di depan universitas di sini. Pada saat dia sampai, anggota saya sampaikan, Pak, DT-nya sekian-sekian. Saya bilang, oh ya,
sudah itu mobilnya betul. Nggak lama saya langsung menyusul, saya datang ke situ, saya cek mobilnya, pengemudinya sudah tidak ada. Kemudian saya panggil orangnya, siapa tahu ada yang kenal, keluarlah ibu-ibu kos. Ibu-ibu kosnya tanya, kenapa Pak? Saya bilang, Bu, mana pengemudi mobil ini? Dia bilang, oh ini di Kampung 14 Pak, di atas. Kenapa Pak? Saya sampaikan, dia habis nabrak saya Bu di jalan. Oh ya Pak, ada di atas dah. Pas saya ke atas, saya cek kos-kosannya nomor 14, ternyata dia ada di dalam, dan di dalamnya ada temannya juga, 3 wanita dan 1 pria. Gak lama setelah itu saya cek, saya tanya kenapa kamu nabrak, kenapa kamu kabur? Alasan dia, saya takut Pak karena saya tidak ada SIM. Baik, Nah, artinya pada saat itu saya penangkapan langsung, tidak ada perlawanan ya Pak dari pelaku? tidak ada. Dia langsung minta maaf, dia langsung mengaku. Saya kan tanya, kenapa kamu kok tabrak saya, kenapa kamu tidak berhenti? Dia bilang, saya panik Pak, saya tidak ada SIM. Udah, langsung saya amankan dengan anggota saya ke Polda Sutra. Lalu saat itu juga saya buat laporan di SPK. Pada saat pelaku tancap gas hingga Anda tertabrak dan berada di atas kap mobil ini, tidak ada upaya untuk mengerem atau memelankan laju kendaraan, Pak? Sebenarnya begini Mbak, jadi saya tidak menghentikan kendaraannya. Jadi kalau dilihat di CCTV itu kita sama-sama lampu merah. Jadi karena saya lihat beberapa berita dibilang saya menghentikan kendaraan, saya tidak menghentikan kendaraan. Jadi kita sama-sama di lampu merah. Kenapa saya turun? Karena di lampu merah itu dia angkanya masih 60 detik. Gitu. Jadi kita sama-sama berhenti 60 detik. Saya perhitungan waktu saya paling menyuruh minggir mobilnya cuma setengah menit. Gitu. Jadi mobil itu dari berhenti. Karena saya mengarahkan dia ke sebelah kiri, mungkin dia panik, dia gas. Baik. Lalu bagaimana proses hukum terhadap pelaku yang masih di bawah umur, Pak? Apa sanksi yang akan diberikan? Kalau sesuai laporan kemarin dari saya dengan petugas, itu kita masukkan di pasal 213 KUHP. Jadi 213 KUHP itu untuk ancamannya 5 tahun, yaitu tindak pidana melawan petugas saat sedang berdinas dan menyebabkan luka-luka. Tetap akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku artinya. Kalau untuk mobil yang digunakan, apakah sudah diketahui Pak, ini memang milik dari pelaku atau seperti apa? Ya, sudah kita cek, itu memang sesuai DT-DT-nya dan milik orang tuanya. Milik orang tua dari pelaku, namun pelaku ini belum memiliki surat izin mengemudi? Belum memiliki, umurnya 16 tahun. Baik, pada saat tadi Anda sempat mengatakan pada saat pelaku membuka jendela, Anda melihat bahwa pelaku ini merupakan siswa SMA. Apa yang membuat Anda langsung mengetahui pelaku ini merupakan anak SMA, Pak? Apakah saat itu masih menggunakan seragam? Ya, betul, seragam. Karena itu jam kejadiannya persis jam 7.00, itu dia menggunakan seragam batik salah satu SMA di Kendari. Baik, Kompol Anggi terima kasih atas informasinya sudah bergabung bersama kami di AI News Sore. Semoga segera pulih kembali dari luka-luka yang Anda alami.